terima urapan baru. Kami terima hadirat. Kami rasakan mengaliri hati kami, memenuhi kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami pagi ini. Sucikan kami dengan darah. Berkati kami pagi ini dengan berkat yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan kesehatan yang dibaharui. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Saudara masing-masing berkata-kata dengan Tuhan. Katakan syukurmu, katakan terima kasihmu, dan katakan kerinduanmu bahwa engkau ingin mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hari-hari. Katakan kerinduanmu bahwa engkau ingin mentaati perintahnya setiap hari-hari. Berkata-kata pada Yesus. Aktifkan imanmu saudara. Bicara padanya. Sebab dia adalah Bapamu. Dia adalah juru selamat. Dia ingin dekat dengan engkau. Berbicara sekarang. I need you, Lord. Ku perlu Kau Tuhan. Ku inginkan Engkau Tuhan. Lebih dari hari yang kemarin. Hari ini pegang tanganku. Pegang tanganku. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia, buat mujizat. Saudara angkat tanganmu, ikuti perkataan saya, katakan, Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, aku mau menyenangkan hati-Mu. Aku mau melayani-Mu seumur hidupku. Ku berikan hidupku untuk-Mu. Kau pemilik hidupku Tuhan. Engkau yang menguasai hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dengan iman hari ini aku berkata, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberkati, aku ditolong oleh Tuhan. Saya dijauhkan dari mara bahaya. Penyakit sampah dijauhkan dari hidupku. Aku dan seisi rumahku diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh jahat kemiskinan, ketakutan, kekhawatiran, aku tolak dalam nama Yesus. Tidak dapat menguasai aku. Demi nama Yesus, aku dipulihkan, aku diberkati, aku dibebaskan, aku dilepaskan dari hidupku yang lama. Aku dilepas. Sekarang aku hidup dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Kau mau dengar firman-Mu, berkati firman yang kami dengarkan pagi ini. Urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru. Dan segala pekerjaan setan dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang diikat oleh kuasa gelap, roh jahat, kemiskinan, kekhawatiran, aku perintahkan dilepaskan dalam nama Yesus. Saudara, angkat tanganmu, arahkan kepada handphone-Mu, aku berdoa. Engkau ditolong Tuhan, Engkau dijamah Tuhan pagi ini. Mengalirlah atas tubuhmu kuasa, mengalirlah atas dirimu pengurapan Allah. Engkau dilepaskan dari iblis, engkau dilepaskan dari dosa, engkau dilepaskan dari rasa takut, dari kekhawatiranmu, dari sakit penyakitmu. Terimalah kesembuhan, rilis, engkau bebas, dilepaskan, engkau dimerdekakan, engkau diberkati. Terima pengurapan Allah, terima pengurapan Allah dalam nama Yesus. Bicara bagi kami pagi ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita dapat menyembah Tuhan. Tadi begitu kuat ya pesan Tuhan dalam penyembahan kita. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara, hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, hidupku dalam tangan Tuhan. Aku tidak akan goyah. Saudara, hidup kita di tangan Tuhan. Maka saudara dan saya tidak perlu goyah. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Makanya pagi hari ini saya buat tema yang akan kita pelajari, kita perdalam. Ya, dia itu berharap kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, orang yang berharap kepada Tuhan hidupnya diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia akan mentok dalam hidupnya, bahkan dia akan terkutuk, akan jadi binasa. Saudaraku, akan sangat beruntung kita kalau kita datang mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Kita tidak tahu tentang hari esok, kita tidak tahu tentang masa depan, sementara masa lalu pun tidak mampu kita selesaikan. Itu sebabnya banyak orang menjadi menderita karena dia mikirin tentang apa yang belum terjadi dan mencoba menyelesaikan apa yang sudah terlewati. Hidupnya begitu menderita, nggak bisa tidur, gara-gara mikirin apa yang tidak terjadi, gara-gara mikirin apa yang sudah terlewati. Oleh sebab itu, saudara, perlu kita menyadari bahwa hidup kita ini di tangan Tuhan. Kenapa kita perlu menyadari hidup kita di tangan Tuhan? Karena Tuhan pencipta kita. Tuhan ciptakan kita spesial. Tuhan ciptakan kita dengan tujuan yang indah. Ada rencananya dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, Tuhan menciptakan kita itu ya satu persatu di dalam rahim ibu kita. Yes. Kok bisa begitu banyak manusia Tuhan ciptakan pakai tangannya? Namanya juga Tuhan. Dia maha kuasa. Haleluya. Ibu-ibu aja bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu kan? Ya, dia bisa sambil goreng ikan, sambil ngirisin bawang. Dalam dua pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, ibu-ibu saja dapat mengerjakan pekerjaan dua. Bahkan ada yang sampai 3. Gitu ya. Di sini masak nasi, di sini goreng ikan, di sini bahkan bisa 4 lagi. Di sini rebus misalnya sop, di sini sambil iris bawang. Seorang ibu-ibu saja bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan, bahkan 4 dalam satu waktu yang bersamaan. Apalagilah Tuhan. Amin. Kita dibentuk ya, walaupun tinggalnya ada yang di Amerika, ada yang di Singapura, ada yang di Papua, ada yang di Sumatera, bahkan di hutan-hutannya, di mana sinyal belum masuk ke sana. Orang itu pun orang yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang spesial. Saudara sadari pagi hari ini bahwa saudara diciptakan Tuhan dengan tujuan yang indah. Amin. Saudara perlu kita tahu bahwa kita diciptakan bukan hanya seperti yang sekarang saudara alami. Saudara, kita harus mengakui dan perlu kita menyadari bahwa tujuan Tuhan tentang hidup kita luar biasa. Yes. Engkau berharga di mataku, engkau mulia dan aku mengasihi engkau, kata firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Saudara sadari bahwa hidupmu itu berharga. Bahwa engkau itu mulia. Amin. Bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang menjadi menyerah dengan hidupnya karena berpikir hidupnya sudah nggak berguna. Kenapa dia berkata hidupnya sudah berguna? Habis dia baru gagal. Soalnya dia baru kehilangan uang. Atau dia baru dimaki-maki. Ataupun baru direndahkan suaminya. Dikatakan manusia nggak berguna loh. Atau pasangannya. Atau juga istrinya merendahkan suaminya. Suaminya menjadi merasa nggak berguna. Ataupun anak-anaknya yang berkata orang tua nggak berguna. Banyak orang merasa nggak berguna karena dia dengarin omongan orang. Maka saudara yang merasa hidupmu tidak berguna pagi ini, dengarkan baik. Saya mau kasih tahu, jangan dengarin omongan orang, dengarkan omongan Tuhan bagimu pagi ini. Sebelum kita belajar dari Mazmur 41, saya tergerak kita baca kembali Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat yang keempat. Saudara, ini dirimu di hadapan Tuhan. Ya, Ibu Gembala,
Tolong bantu saya bacakan. Saya. 43 ayatnya yang keempat. Ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti. Saudara, inilah pesan Tuhan, perkataan Tuhan tentang diri saudara, bahwa Tuhan Allah kita menebus kita. Terus, Oleh karena engkau berharga di mataku. kenapa kita ditebus? Satu alasan yang pertama, karena kita berharga. Saudara katakan pagi hari ini, saya berharga bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, saya ini orang yang berharga. Jadi kalau ada orang yang bilang saudara tidak berguna, dia salah menilai saudara. Amin. Amin. Haleluya. Kalau ada berkata kepada saudara, engkau orang tidak berguna, engkau orang tidak ada lagi ya sebenarnya fungsinya, engkau mending gak usah ada di rumah ini, mending kamu pergi saja. Saudara dengarkan baik, dia salah menilai saudara. Karena Tuhan berkata kamu itu orang yang berharga. Amin. Amin. Tuhan bilang engkau pagi ini ibu, engkau seorang ibu yang berharga. Walaupun mungkin suamimu merendahkanmu, tapi dengar Tuhan katakan engkau seorang ibu yang berharga. Engkau mungkin anak yang tertolak, engkau mungkin sering direndahkan karena engkau tidak sehebat temanmu. Bahkan mungkin engkau sering dibandingkan dengan adikmu atau abangmu sendiri. Dan berkata engkau tidak sepintar abangmu, engkau memang tukang bikin masalah, engkau memang tukang bikin rugi, engkau memang manusia yang hanya bikin masalah di rumah ini. Dengarkan baik, itu mereka salah menilai dirimu. Dan sekarang Tuhan katakan sesuatu kebenaran tentang dirimu, bahwa engkau adalah orang yang berharga. Amin. Jadi katakan pagi hari ini, sadari bahwa engkau manusia yang berharga. Siapa yang mengatakan kau berharga bukan manusia biasa, tetapi Tuhan di atas skala Tuhan. Tuhanlah yang paling tepat menilai siapa kita. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi dia tidak mengerti jauh kedalaman hatimu. Bahkan lebih parah lagi, manusia walaupun sudah melihat yang baik di depan mata, dia lihat satu kekurangan, manusia cenderung mengingat kekurangan yang satu itu dan menilai dia dari kekurangannya yang satu itu. Itulah manusia. Makanya saudara harus tahu, hidupmu tidak tergantung apa kata orang, tapi hidupmu tergantung apa kata Tuhan. Hidupmu bukan ditentukan perkataan manusia, hidup kita ditentukan oleh apa perkataan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan kau pagi ini berharga dan terus Dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, cukup sampai di sini saja kita baca. Sadari bahwa pagi ini engkau berharga bagi Tuhan, engkau mulia dan engkau dikasihi Tuhan. Makanya jangan buat hidupmu menjadi sia-sia dan putus asa hanya karena kata orang. Karena kata orang kamu manusia gagal. Karena kata orang kamu pembuat masalah. Karena kata orang kamu pembawa sial. Jangan percaya omongan orang itu. Dan pagi ini katakan saya berharga, saya mulia, dan saya dikasihi Tuhan. Saudara sekali lagi angkat tanganmu, katakan saya berharga, saya mulia, saya dikasihi Tuhan. Maka dengan saudara sadar ini, engkau akan yakin bahwa masa depanmu akan indah. Masa depanmu akan diberkati. Bagimu akan ada masa depan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang mengasihimu bukan sekedar mengasihi dengan kata-kata saja. Haleluya. Berbicara Tuhan mengasihi kita, Tuhan ada actionnya loh. Iya kan? Ya anak muda yang pacaran aja ketika berkata aku mencintaimu, mana buktinya? Kan suka gitu kita, betul nggak? Yang ibu-ibu dulu sebelum nikah, ya suka begitu kan? Ya kan, bilang aku sayang kamu. Ketika dibilang oleh pasanganmu sekarang kepadamu, kamu kan suka bilang buktinya apa? Coba buktiin, gitu kan? Saudara, kita sama Tuhan, Tuhan bilang aku mengasihimu. Gak usah kita tanya buktinya apa, Tuhan langsung buktikan. Dengan apa? Yang pertama, ini bukti yang paling nyata. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita sebelum kita mengatakan kita mencintai dia. Masih kita melawan keinginannya, masih kita jauh daripada dia, belum juga kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia sudah mengasihi kita, bahkan rela mati bagi kita. Bukti cinta yang paling besar bukankah rela mati demi cintanya? Iya kan? Kalau manusia di bumi, ya ada Opung Ernest suka bilang, pendua syafaat kita. Jangan percaya mulut lelaki berani sumpah tapi takut mati, katanya.
Artinya ini pesan buat anak-anak muda gitu ya. Ketika dia mau cari pasangan hidup, kalau hanya omong doang, udah deh gak usah dipercaya. Kalau tentang cinta, perlu dibuktikan. Nah, kalau saudaraku, kalau Tuhan kita bilang dia cinta, mengasihi kita, gak cuma bukan cuma omong doang, tapi dia buktikan bahwa dia mengasihi kita. Setelah kita dikasihi, diselamatkan dari dosa, dibebaskan dari hukuman, Tuhan gak biarin kita gitu aja. Setelah kita diselamatkan, kita juga diberkatinya, dilindunginya, diurusnya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-15, Tuhan bilang kita itu seperti ya ranting-ranting pohon anggur itu. Kalau kita sedang banyak dengan ini, banyak dengan tunas-tunas yang gak perlu, atau banyak dengan rumput-rumput hama, kita dibersihkannya, diurusnya, dirawatnya, sampai akhirnya kita menghasilkan buah. Ada amin, saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita dikasihi, setelah kita boleh diselamatkan, Tuhan tidak mau hidup kita melarat. Tuhan mau kita diberkati. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Coba dibaca Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saudara harus sadar bahwa rencana Tuhan bagi kita diberkati. Nanti kita akan lihat. Terus kenapa saya nggak diberkati, Pak? Kita lihat nanti. Alasannya ada. Dibaca dulu. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Dan membunuh. Dan membunuh. Dan membinasakan. Dan membinasakan. Siapakah pencuri ini? Itulah iblis. Siapakah pencuri ini? Itulah setan. Siapakah pencuri ini? Itulah roh jahat. Yang bermanifestasi lewat sakit penyakit, lewat penderitaan, lewat kesesakan. Dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia caranya mencuri manusia dengan tipu daya, dengan dosa, ya. Tetapi Yesus datang buat apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, Ya. dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, Yesus datang untuk supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis datang untuk kita binasa, Yesus datang untuk kita mempunyai hidup. Dan hidup bukan sekedar hidup. Ada orang hidup segan mati tak mau. Bukan hidup yang seperti itu yang Tuhan mau bagimu, tapi hidup yang mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kesehatan, kelimpahan pertolongan Tuhan, kelimpahan berkat, kelimpahan kerukunan. Itu Tuhan mau berikan bagi saudara. Haleluya. Siapa yang memberikan itu? Yesus. Makanya kita perlu Yesus, saudaraku. Dalam hidup ini perlu Yesus. Makanya kita harus berharap kepada Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, sekarang kita baca Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu semua baca ayat yang genap. Ya, kita baca secara bergantian sampai selesai. Kita baca Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Nggak panjang-panjang ayat pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Kita belajar, ya, kalau di Alkitab dibuat judulnya doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Ya. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Amin. Kalau kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku. Dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya.
Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Itulah juga Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus terpuji dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Haleluya. Saudaraku, dari ayat ini kita belajar bagaimana seorang Daud berharap kepada Tuhan. Di waktu itu keadaan Daud katanya sedang sakit, ya, ditimpa oleh penyakit, bahkan orang dunia katakan penyakit jahanam. Saudaraku, ketika Daud sakit, ngeri apa yang dialami, ngeri persoalan yang dialami. Ketika dia punya persoalan, saudara tahu dikatakan di ayatnya yang ke-6, musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Nah, musuhnya ngata-ngatain dia. Saudara, kadang-kadang sakitnya yang tubuh yang kita rasakan nggak seberapa. Tapi sakitnya karena perkataan orang kan, waduh, itu lebih sakit lagi. Sakit karena luka, kadang-kadang nggak terlalu sakit. Tapi kalau sakit karena perkataan orang, aduh Pak, aduh, itu bisa bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh loh. Iya. Jangan-jangan ada juga sekarang lagi sakit hati nih. Sama orang lain. Bahkan lebih parah, ada yang sakit hati sama orang tuanya sendiri. Ada yang sakit hati terhadap suami atau istrinya sendiri. Ada sakit hati terhadap anaknya sendiri. Saudaraku, sakit hati. Orang yang sakit hati, kalau nggak segera bertobat dengan cara mengampuni, ujung-ujungnya ditolak Tuhan segala doanya. Nah, si Daud ini dikatakan waktu dia sedang jatuh, waktu dia sedang sakit, dia itu dikata-katain oleh musuhnya. Mengatakan yang jahat, berarti ditambah-tambahin dong. Misalnya dia nggak melakukan perbuatan yang jahat itu, tapi ditambah-tambahin orang. Langsung orang bilang, bilakah ia mati namanya hilang lenyap. Langsung perkataannya, ah mati namai katanya. Ah matilah itu. Di ayat yang ke-7 ini lebih mengerikan. Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Nah, banyak kan orang yang sakit, saudara, ketika datang, cepatlah kau sembuh ya, beginilah ya, Tuhan tolonglah ya. Tapi katanya berkata dusta, artinya bukan itu yang dari hatinya. Setelah keluar dari rumah orang yang sakit atau dari rumah sakit itu, dia bilang, memang itu layak dia itu sakit. Memang dia itu harus menerima hukuman itu. Memang dia begini. Jangan-jangan yang begininya itu kayaknya dulu. Saudaraku, banyak orang menceritakan hal yang berbeda di depan orang sakit dengan di depan orang lain. Dan ternyata berita itu sampai pula kepada si Daud waktu dia sakit. Sehingga dia berkata, tetapi engkau menopang aku. Saudaraku, mungkin keadaan yang sama sedang saudara alami. Mungkin engkau tidak sakit secara tubuh, tapi engkau bisa sakit secara batin. Engkau bisa sakit secara jiwa, pikiran, hatimu yang sakit. Tapi ada yang lebih parah lagi, sakit secara roh. Apa itu Pak sakit secara roh? Nggak bisa doa, itu sakit rohnya. Nggak bisa mengucap syukur, itu rohnya sedang sakit. Ya, dengarin khotbah tidur, itu rohnya sedang sakit. Iya. Makanya saudaraku, kalau sampai orang bisa ngorok padahal sedang khotbah, waduh, itu sudah lagi opname itu rohnya itu. Di ruang ICU. Tapi ICU secara roh. Lagi dijaga malaikat, gimana jangan sampai mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, ketika engkau sedang merasakan sakit, entahkah karena kata orang, entahkah karena tubuhmu yang sakit, entahkah karena jiwamu yang sakit, entahkah karena rohmu yang sakit, saudaraku, datanglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Rohmu yang sakit akan mempengaruhi jiwamu yang sakit. Ketika jiwamu sudah sakit, lama-lama tubuhmu menjadi sakit. Ya. Kalau kita ingat kembali pembahasan firman Tuhan di Mazmur sebelumnya, si Daud berkata, ya mataku sakit karena duka cita.
Mataku sakit, ya tubuhku sakit lemah karena sakit hati, karena kecewa. Yes. Berapa banyak yang sedang kecewa pagi hari ini? Saya mau datanglah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ambil rasa kecewa di hatiku ini. Tuhan gantikan dengan rasa kasih yang daripada Tuhan. Berapa banyak engkau sedang sakit hati terhadap sesamamu? Mungkin terhadap teman, tetanggamu, sahabatmu. Mungkin kau sakit hati terhadap keluarga daripada pasanganmu yang merendahkanmu karena mungkin kau tidak kaya. Engkau sakit hati. Saudaraku, pagi hari ini berharaplah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau mengampuni mereka. Aku mau melepaskan rasa sakit ini. Jiwamu sedang sakit, Yesus berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, jiwamu sedang sakit, hatimu sedang capek, lelah, letih dengan hidup ini, datang pada Yesus, engkau akan menerima kelegaan. Saudara, ketika saya sedang punya beban, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku roh kekuatan yang baru, berikan aku roh sukacita, roh damai sejahtera. Sukacita, damai sejahtera hanya kita temukan dari Yesus. Makanya Daud bilang, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, berharaplah kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata begini, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berharaplah kepada Tuhan, karena orang yang berharap kepada Tuhan diberkati. Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6 dan 7. Yeremia 17, 5, 6, 7. Kita coba baca. Beginilah firman Tuhan. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, Ya. yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, kalau orang tidak mengandalkan Tuhan, atau dengan kata lain dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan kepintarannya, dia mengandalkan kehebatannya, dia mengandalkan relasinya, dikatakan menjadi orang yang terkutuk. Menjadi orang yang jadi terkutuk. Terkutuk itu berarti mengalami segala penderitaan, kesesakan, hancur binasa. Hancur minah. Saudara, maka kalau kamu dan saya tidak mau jadi orang yang terkutuk, maka datanglah kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-6 dijelaskan manusia yang terkutuk itu seperti apa keadaannya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Iya, orang itu akan seperti semak bulus. Namanya semak, siapa sih yang suka ada semak-semak? Enggak suka kita. Ya, terus Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan mengalami keadaan yang baik. Kalaupun dia dapat mengumpulkan banyak uang, ujung-ujungnya uangnya hilang begitu aja. Kayak bisa terbang itu duit. Makanya saudaraku, jangan kumpulkan uang dengan kekuatanmu sendiri. Tapi harus dalam tuntunannya Tuhan. Contohnya orang yang mengumpulkan uang dengan kekuatan sendiri, walaupun cara mengumpulkan uang itu salah, dia kan gak peduli. Mau menipu kek, mau mencuri kek, mau memekik orang lain kah, mau mengambil hak orang lain, tidak peduli bagi dia. Nah, itu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ada juga memang dia caranya benar, tetapi dia merasa hebat, gak perlu Tuhan dalam melakukannya itu. Contohnya orang yang merasa tidak perlu Tuhan adalah tiap hari gak berdoa. Itu orang yang tidak perlu Tuhan itu. Tapi kalau kita ajak omong orang ini, dia akan bilang kita butuh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, cuma di mulut doang kamu bilang kamu butuh Tuhan. Tapi hatimu, prakteknya kagak. Ya, itu yang disebut, kita simpan ayat ini. Kita lihat sebentar dalam Matius 15. Matius 15. Banyak orang mengaku dia butuh Tuhan, tapi cuma di mulut. Tapi hatinya, enggak. Perbuatannya, enggak. Dan Tuhan bilang, percuma dia ngomong begitu. Oke, saudaraku, kita lihat Matius 15 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, ayat ke-9.
Hai orang-orang munafik, Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang engkau. benarlah nubuat Yesaya tentang engkau. Tentang Terus? kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya. padahal hatinya jauh daripadaku. Anggo pakata yon nialaon tentang do terus baik komar Tuhan duhita dai komar tangiang go hita. Iko setia duhita tu Tuhan. Sorry, ini bahasa Korea Utara. Ya, artinya saudara, orang-orang ini berkata, ya kita harus menyembah Tuhan, bahwa kita mah butuh doa, kita harus melekat dengan Tuhan, kita mah harus banyak baca firman, kita harus mendekat dengan Tuhan. Kita mah, bahkan orang ini katanya suka memuji Tuhan, berarti suka nyanyi lagu rohani nih. Bahkan mungkin aktif dalam kumpulan-kumpulan lagu-lagu rohani. Ya, bahkan pertandingan yang mereka ikuti, pertandingan menyanyikan lomba lagu rohani, lagu yang memuliakan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan, tapi cuma dalam mulut. Hatinya jauh dari Tuhan. Omong doang. Katanya sih cinta Tuhan, tapi satu hari bisa gak berdoa. Katanya sih mau taat sama Tuhan, tapi gak baca Alkitab. Ini kalau orang ngomong begitu, saya mau kasih tahu, kamu munafik. Kata firman, hai orang-orang munafik, kamu berkata memuliakan Tuhan, tapi hatimu jauh daripadaku. Kita lihat ayat 9. Kenapa dikatakan mereka munafik? Percuma mereka beribadah kepadaku, Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah Perintah perintah manusia. Mereka orang ini beribadah, mereka pergi ke gereja, mereka nyanyinya lagu rohani, tetapi mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan. Mereka tidak mau taat sama Tuhan. Tuhan bilang bangun jam 2, mereka nggak mau. Dan orang yang seperti ini Tuhan bilang munafik. Mereka ibadah, kalau tidak taat sama Tuhan, percuma. Wow. Ada ibadah yang percuma. Ini Tuhan sedang ngomong ibadah yang percuma. Siapa yang ngomong? Langsung perkataan Yesus. Saudaraku, jangan kita munafik di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menegur kita pagi ini. Jangan jadi Kristen munafik. Saya juga sebagai pendeta, jangan jadi pendeta yang munafik. Ya, biar sama-sama. Biar bukan cuma saudara yang kena tegur. Ini nih, yang lagi hot nih. Jangan jadi pendeta yang munafik. Tegas. Mulutnya sih menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kata-katanya sih rohani, tapi perbuatannya rohana. Kata-katanya sih katanya melayani Tuhan. Ya, kita harus memuji Tuhan. Tetapi perbuatannya menentang Tuhan. Berapa banyak kekristenan yang begini? Makanya andai kata kita kalau mau jujur, coba kita renungkan. Jadi gimana Pak yang di gereja itu orang-orang menyembah Tuhan, habis itu dia menipu orang yang munafik. Tapi kan Pak dia ibadah, percuma ibadahnya. Tapi Pak kalau dia bikin doa bisa setengah jam udah syafaat, percuma. Yang ngomong Tuhan loh, bukan saya. Saya hanya mengulang apa yang Tuhan sampaikan. Makanya saudaraku, kalau saudara mau tersinggung, tersinggunglah sama Tuhan, bukan sama saya. Karena ini bukan perkataan saya. Nih, ada di Alkitab. Jelas saudara bisa buka. Bukan dari diri saya. Makanya kadang-kadang saya sedih dengan orang yang tersinggung terhadap pendeta yang memberitakan firman Tuhan apa adanya. Sebab pendeta itu tidak menyampaikan apa yang dari dirinya sendiri. Dia tersinggung sebenarnya bukan kepada pendeta, tapi sama Tuhan. Kalau saudara kita tersinggung karena dengar firman, kita bukan tersinggung terhadap manusia loh. Kita tersinggung sama Tuhan. Kita menolak perkataan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kamu tidak sedang menolak hamba Tuhan. Kamu sedang menolak Tuhan. Yes. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan itu mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mau berharap kepada Tuhan itu mengandalkan kekuatannya sendiri.
Dengan cara apa dia terbukti mengandalkan kekuatannya sendiri? Standar hidupnya standarnya manusia. Iya kan? Ketika dia punya persoalan, yang dia cari manusia. Saudara, ada di YouTube tuh, khotbah saya cuma 1 menit. Apa tandanya bahwa hati kita sudah dekat dengan Tuhan? Standar apa yang kita pakai dengan hidup kita? Apakah standar firman? Kalau dalam rumah tangga ada perselisihan, kita belajar kepada firman nggak? Kalau suami dan istri berselisih, apa kata firman? Kalau ada orang lain berbuat jahat terhadap diri kita, apa kata firman? Ada banyak orang ketika orang lain berbuat jahat, Tuhan bilang mengampuni. Dia bilang, enggak pak, enak banget sih dia. Aku nggak mau. Itu kamu berarti tidak mau taat. Kamu tidak mau melakukan perintah Tuhan. Maunya sendiri yang kamu lakukan. Keinginan sendiri. Dan kalau kita begitu Bapak Ibu, munafik. Walaupun ibadah, percuma. Walaupun doa, percuma. Memberikan persepuluhan, percuma. Jadi gimana Pak? Kalau begitu gak usah laku ibadah lagi Pak. Makin percumalah hidupmu. Makin binasalah kau. Kalau begitu gimana Pak yang benar? Nah, lakukanlah perintah Tuhan. Andalkanlah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan mengampuni kita lakukan. Perintah Tuhan tidak sakit hati kita lakukan. Perintah Tuhan hidup benar, hidup kudus kita lakukan. Perintah Tuhan mengasihi kita lakukan. Perintah Tuhan menolong sesama kita lakukan. Perintah Tuhan apalagi tidak hidup dengan uang riba kita lakukan. Iya, kalau enggak ibadahmu percuma. Walaupun level musim tua, guru, pendeta, enggak laku itu sama Tuhan. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi tidak di hadapan Tuhan. Orang dunia aja tahu. Orang dunia aja bisa ngomong. Lagu dunia aja udah ngomongnya begitu tuh. Ya. Lagu dunia aja udah bisa rohani tuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Harapan saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Supaya jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Jangan sampai kita Tuhan sebutkan orang yang munafik. Nyanyinya nyanyi lagu rohani. Tetapi hati jauh dari Tuhan. Waktu ada masalah, nyalahin Tuhan. Sementara selama sehat, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman. Makanya Bapak Ibu, supaya kita menang di akhir zaman ini, minimal 1 jam sehari kita harus ada doa dengan Tuhan loh. Kamu nggak lakukan, kamu dalam bahaya. Udah dalam bahaya. Udah hati-hati. Saudara nggak bisa lakukan minimal doa 1 jam sehari dengan Tuhan. Nggak peduli saya mau apapun kerjamu. Yes, karena 1 hari Tuhan kasih kita 24 jam loh. Kamu mau bilang kurang tidur, kurang ini, capek. 24 jam Tuhan kasih. Saudara, itu standarnya Tuhan. Ya, itu standarnya Tuhan. Kalau enggak, kamu jatuh dalam pencobaan. Kalau enggak, kita jatuh dalam pencobaan. Kita enggak lakukan, kita pasti gampang berbuat dosa. Enggak hidup di dalam doa, perenungan dengan firman, minimal 1 jam sehari. Gampang berbuat dosa, gampang marah, gampang bersungut-sungut, gampang berantam dalam rumah tangga. Gampang emosi, gak suka berdoa, kamu akan gampang emosi. Kalau sudah gampang emosi, terjadi pertengkaran, Alkitab berkata, gak ada lagi berkat. Karena berkat hanya diberikan terhadap orang yang rukun. Rumah tangga yang rukun akan diberkati. Rumah tangga yang saling mengasihi, suami istri yang saling menghormati, mengasihi, mereka akan diberkati. Mazmur 133. Di mana ada kerukunan, ke sana Tuhan perintahkan berkat. Tapi kalau tidak ada kerukunan, Tuhan cabut berkat. Makanya saudaraku, kejar kerukunan. Gimana caranya? Mulai dari dirimu sendiri. Rukun dulu dengan Tuhan. Kalau orang hubungannya dengan Tuhan baik, dengan sesama pasti baik. Tapi kalau orang hubungannya dengan Tuhan udah hancur, terhadap sesama juga pasti rusak. Jadi kalau kita hubungannya dengan sesama sedang rusak, pasti dengan Tuhan juga udah dimulai dari Tuhan tuh. Hubungan orang kalau tuh dengan Tuhan baik, dengan sesama pasti baik. Tapi kalau hubungan orang dengan Tuhan sudah rusak, dengan sesama mau digimanakan pun pasti aja. Ada aja rusaknya. Haleluya, saudara. Kembali kita Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yes. Seperti apa jadinya hidup orang yang berharap kepada Tuhan? Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi Dia menjadi air, seperti pohon yang ditanam di tepi air. yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Wow, jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air itu selalu hijau. Selalu kelihatan segar. Berarti orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya selalu terlihat segar. Wajahnya penuh dengan kemuliaan. Amin. Awet muda. Makanya nggak usah ke salon. Kalau kamu nggak ada uang, kamu bisa tetap awet muda. Karena mengandalkan dan berharap sama Tuhan. Jadi ibu-ibu, suamimu nggak bisa, belum bisa ya. Ya belum bisa kasih uang salon untuk ya pedicure, terus luluran, apalagi maskeran dan lain sebagainya. Saudaraku, kamu berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Kamu bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tetap segar, awet muda. Ya, terlihat wah ada sukacita di dalam dirinya. Amin. Amin. Iya. Terus Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. tidak mengalami datangnya panas. Terik. Panas terik berarti menggambarkan tentang kekeringan. Menggambarkan tentang tidak adanya kehidupan, tidak ada pertolongan. Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, mau di zaman COVID, mau di zaman DBD, mau di zaman demo, hari ini, ya kita doakan Indonesia juga ya Bapak Ibu. Semua kita berdoa. Katanya hari ini demo besar-besaran ya. Salah satu pendengar kita yang dari Kalimantan, polisi, kemarin WA saya, Pak Pendeta tolong doakan, kami sedang tugas di Jakarta untuk menjaga keamanan bangsa dan negara kita untuk tanggal 13, katanya kemarin menunjuk kepada hari ini ya. Saudaraku, kita doakan ya supaya Tuhan tolong. Haleluya. Terus Dan yang daunnya tetap hijau, ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering, ya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. ya. Saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, daunnya tetap hijau, maka hidupmu akan tetap hijau. Bapak Ibu, walaupun zaman COVID kamu bisa tetap hijau. Saya itu sebagai hamba Tuhan percaya, dari sini tertutup berkat, dari sini Tuhan bisa buka. Dari sini tertutup, dari sini bisa Tuhan buka. Karena Tuhan ahlinya buka pintu berkat. Amin. Sebentar, saya pengen baca. Ini ada kesaksian Ibu Rebecca Teng. Kita baca ya di kolom komentar. Saya mau bersaksi. Hari Minggu saya mengikuti ibadah siaran ulang. Saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kurang lebih 3 bulan lutut saya sakit. Puji Tuhan, hari Minggu malam saya mengikuti ibadah siaran ulang. Tuhan menjamah dan menyembuhkan total lutut saya. Tidak lagi terasa sakit. Katakan haleluya. Hari Minggu, makanya Bapak Ibu yang belum nonton minggu kemarin, tonton tuh. Saya teriak tentang kesembuhan. Dan itu dari roh. Dan Ibu Rebecca cuma nonton siaran ulangnya, disembuhkan Tuhan. Kok bisa Pak? Karena Tuhannya sama. Tuhan bagi orang yang nonton siaran langsung dengan yang nonton siaran ulang tetap sama. Asalkan kamu percaya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Hari Minggu itu saya benar-benar mengalami kuasa Allah dalam hidup saya. Praise the God. Ya, saya benar-benar mengalami kuasa Allah dalam hidup saya dengan luar biasa. Terima kasih buat Bapak Pendeta yang sudah dipakai dan diurapi Tuhan atas doanya. Buat kami semua yang mendengar dan mengikuti firman Tuhan, Tuhan memberkati. Nih, ya, Ibu Rebecca ini ternyata udah 3 bulan dia sakit. Selama ini Ibu Rebecca nggak pernah cerita bahwa dia sedang sakit kayaknya. ya nggak pernah cerita lututnya sakit. Dia hanya oke, Pak, amin Pak. Ya, cuma mengimani. Tapi ternyata, Bu, 3 bulan nih. Saudara, saya pernah bilang, coba cek dalam 3 bulan kalau kamu setia dengan Tuhan, masa nggak ada terobosan. Dan ternyata Ibu Rebecca mengalami hari ini. 3 bulan ini dia setia. Ya, mulai daripada cuma 2 siang. Dia coba setia, ada mesbah 2 pagi. Ya, dia setia, saudaraku. Kayaknya Ibu Rebecca udah nyampe 3 bulan belum ya? Kayaknya belum deh. Ya, tapi nggak tahu, kalau saya salah, maaf ya Ibu. Saya salah. Tapi hari ini Ibu Rebecca puji Tuhan, kasih kesaksian. Lututnya sembuh total. Sudah dari hari Minggu, ini sudah hari Selasa. Berarti bukan cuma rasa-rasa aja. Berarti sudah Tuhan sembuhkan total. Bu, Ibu bukan cuma disembuhkan. Aku berdoa, Ibu Rebecca, Tuhan pakai engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang lain dan mendoakan banyak orang untuk disembuhkan. Tuhan urapi, berkati, pakai hidupmu dengan luar biasa. Terima itu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Katakan haleluya. Haleluya. Wih, Allah kita ajaib dan hebat luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang sakit nih, percaya janji Tuhan. Amin. Amin. Tunggu dengan iman. Jangan beranjak dari tempatmu berdoa. Jangan, dengan kata lain, jangan berhenti engkau berdoa. Yes. Jangan putus-putusnya engkau berharap sampai mujizat terjadi. Pak Halomoan yang sedang sakit, jangan berhenti mengikuti mesbah doa ini sampai Tuhan tunjukkan mujizatnya. Sekaligus kalau ditegur oleh firman, mulai kita bertobat. Hari Minggu kemarin yang sakit, saya minta juga, memang hari Minggu kemarin saya rasakan urapan kesembuhan itu sedang bekerja. Ya, kalau saudara lihat beberapa kali ibadah kita nggak biasanya seperti itu. Tapi kemarin hari Minggu itu kita penyembahannya lumayan lama itu. Dan saya sebelum firman saya teriak kesembuhan terjadi. Tes, ternyata benar ada yang disembuhkan Tuhan. Praise God. Bu Rebecca, semua karena Tuhan Yesus. Aku hanya manusia biasa. Saudara, makanya kalau mau sembuh, jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan kita masih sama. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Wow! Haleluya! Banyak kesaksian disembuhkan Tuhan Bapak Ibu lewat pelayanan ini. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Yes. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami namanya panas terik, daunnya tetap hijau, dan yang tidak akan khawatir dalam tahun kering. Nah, kalau kamu mengandalkan Tuhan di zaman COVID ini, kamu nggak khawatir. Ya, saya tinggal menunggu nih, berharap nih, Ibu Heni bikin kesaksian baru lagi. Yes, tapi pertama sih dia udah bersaksi. Memang pertama kali tes swab sebelum kita doakan, katanya hasilnya positif COVID, tapi dia OTG. Kita doakan, ketika dites rongsen bagian dalam, organ tubuh bagian dalam, semuanya clear, bersih, tidak ada sakit sebenarnya. Masih ada virus, ya. Tapi kita percaya Ibu Heni, kita doakan sudah sembuh total lah ya. Virusnya udah mati lah. Ya, masa dia masih betah aja udah didoain terus gitu kan? Haleluya. Saudaraku, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak khawatir di tahun kering. Bu, kalau kamu mengandalkan Tuhan, walaupun tubuhmu sedang rasa sakit, gak usah khawatir. Kamu tinggal tunggu waktunya Tuhan kamu disembuhkan. Percaya saja. Amin. Yang kamu tokonya sedang menurun penghasilannya, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tinggal menantangkan kuasanya kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, praise God. Tuhan berkati Bu Rebecca ya. Ya, biarlah Tuhan dimuliakan. Haleluya. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berkatnya tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, berkatnya tetap jalan. Ya, saya sendiri juga bingung kadang-kadang kalau waktu baru menikah kami saudara. Kalau melihat dari secara keuangan, saya berpikir Tuhan nanti istriku gua kasih makan apa nih? Kontrak rumah, terus bayar cicilan yang ini dan itu. Nanti gua kasih makan apa? Repot nih Tuhan Yesus. Nah, oh Ibu Rebecca. Nih, Ibu Rebecca baru mengikuti 6 minggu. Berarti 1,5 bulan. 1,5 bulan, Bapak Ibu. Saya pernah bilang, coba 3 bulan setia mengikuti. Apa Tuhan gak tolong? Dan saya lihat memang Ibu Rebecca ini. Sampai di WA-nya saya, Pak, tolong kirimkan setiap mesbah doa pagi ya. Karena saya kadang-kadang pagi gak selalu bisa ikut. Dan juga yang minggunya, saya pasti tonton. Dan 1,5 bulan, dia ikut. Mujizat terjadi. Haleluya. Kok bisa lama Pak? Nggak langsung yang seketika. Kemarin Ibu Maria Ningsi langsung seketika. Saya tidak tahu. Tuhan pasti ada alasan tersendiri. Dan saudara biasanya juga tahu alasannya itu. Tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Saudara, Tuhan masih ada. Mujizat masih ada. Engkau yang sakit, percayalah, engkau disembuhkan. Amin. Engkau yang sedang butuh pertolongan Tuhan secara ekonomi, percayalah, masih ada mujizat. Masih ada berkat yang dapat Tuhan curahkan dari tingkap langit. Karena surga nggak pernah resesi. Karena surga nggak pernah kekurangan, nggak pernah kekeringan. Bagi Tuhan gampang membuat kita diberkati. Ya, bahkan seperti orang paling kaya di dunia pun kita seketika Tuhan bisa buat. Asalkan kita mau dulu mengandalkan Tuhan, mau dulu berharap kepada Tuhan. Yes. Haleluya. Makanya Bapak Ibu bagikan sebanyak-banyaknya ibadah mesbah doa kita ini. Ya,
Bagi keluargamu yang sakit, ibadah minggu kemarin kirim kepada mereka. Minggu kemarin ya, hari Minggu ya, berarti 2 hari yang lalu saudara, kirim kepada mereka. Bilang tonton dari awal sampai akhir. Yes, saudaraku, saya ingatkan anak-anak Tuhan, jangan cuma minta doa ya. Jangan cuma minta doa, tapi kamu harus berdoa. Ya, keluarga kita ada yang sakit, nggak salah kita doakan. Saudara minta doa untuk saya doakan, nggak salah. Kita doakan, itu perlu mendukung iman mereka. Tapi orang yang bersangkutan perlu juga punya iman supaya connect, nyambung. Amin. Saudara, caranya kirimkan ibadah kita. Untuk yang sakit memang saya rekomendasikan itu yang hari Minggu. Kalau yang nggak salah, yang hari Jumat pagi atau Sabtu pagi juga. Ada 2 itu, tapi yang pasti saya ingat Minggu. Itu penting untuk saudara melihat kuasa Tuhan. Kirimkan kepada mereka dan bilang ikuti. Dan seterusnya bilang ikutin lagi. Supaya mereka diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan. Amin. Sekali lagi, saudara yang butuh pemulihan secara kesehatan, dengarkan ulang. Dan dengarkan baik, Tuhan kita masih sama. Dia yang menyembuhkan yang kita baca di Alkitab. Dia juga menyembuhkan kita sampai sekarang. Amin. Saudara, perempuan ya, janda Sarfat yang ada di kitab di kitab Raja-Raja, saudaraku, dan juga di kitab Tawarik, yang akhirnya dipakai Tuhan menjadi berkat kepada Nabi Elia di tengah musim kekeringan. Buli-bulinya tidak berhenti ya, tidak pernah kering dengan minyak, tempayannya tidak pernah kehabisan tepung. Artinya di musim kekeringan terjadi mujizat pertolongan Tuhan keuangan. Saudaraku, yang Tuhan yang menolong janda Sarfat ini, Tuhan yang sama akan menolong saudara secara keuangan. Percaya, Tuhan kita masih sama kok. Tuhan Yesus yang melipat gandakan 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Tuhan yang sama dapat melipat gandakan gajimu yang mungkin cuma setengah gaji, gajimu yang bahkan yang mungkin udah gak sampai lagi, bahkan kau yang tidak punya gaji, cuma punya penghasilan sisa-sisa kemarin, atau kalian tadinya suami istri kerja, cuma suami kerja cuma setengah, cuma apa yang ada padamu itu 5 roti 2 ikan. Angkat kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku tidak ditentukan dengan apa yang ada di tanganku ini. Hidupku ditentukan oleh Engkau. Aku mengucap syukur masih ada 10.000. Aku mengucap syukur masih ada 1 juta ataupun 2 juta. Dan aku percaya Engkau sanggup membuat ini cukup dalam kebutuhan kami. Seperti 5 roti 2 ikan, Tuhan dapat lipat gandakan sampai berkelimpahan, bahkan berkelebihan. Amin. Haleluya. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan khawatir di tahun-tahun kering. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Saudara, berharaplah kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan itu juga orang yang suka memperhatikan orang yang lemah. Ketika kamu sedang ada berkat sedikit, saudara, ada orang lain yang bisa kamu bantu, bagilah juga dengan dia. Haleluya, bagilah juga dengan dia. Saudaraku, karena di ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi saudaraku, kalau sebagai anak Tuhan, kita juga memperhatikan orang yang lemah, orang yang miskin. Kalau kita bantu, maka kita akan diluputkan Tuhan ketika datang celaka. Tuhan akan membela kita. Amin. Tuhan akan memelihara dia, memelihara nyawanya, melindungi dia. Bahkan ketika dia sakit, Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Tuhan sembuhkan. Makanya saudaraku, kalau kamu diberkati, kamu bisa berkati orang lain. Kamu bisa beri. Ya, anak Tuhan itu kalau pelit nggak masuk surga loh. Ya, karena di surga itu nggak ada tempat orang pelit. Ya, nggak ada orang pelit di surga. Yang di surga itu semuanya orang-orang yang murah hati. Haleluya, puji Tuhan. Yes, haleluya, Bapak Ibu. Amin. Ya, diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Berharaplah kepada Tuhan. Yang tidak mau berharap terkutuk. Ya, orang yang tidak mau berharap itu melakukan keinginannya sendiri. Perintah manusia, perintah Tuhan diabaikan. Haleluya. Perintah Tuhan diabaikan, perintah manusia yang dia lakukan. Itu orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Artinya cuma ngomong doang cinta Tuhan, doa kagak pernah, baca Alkitab kagak mau, diajak ke gereja punya alasan, berharapnya masuk surga. Mimpi. Jarang kali pendeta ngomong begini ya. Tapi kiranya saudara sadar ya. Mungkin harus digituin biar sadar. Tapi kalau yang sudah sadar, udahlah. Pasti ngerti lah. Saudaraku, saya bukan ada pernah bilang saya, Pak jangan marah-marah khotbahnya. Enggak, saya enggak lagi marah-marah. Lagi semangat. Dan terus kalaupun marah, bukan marahin saudara, marahin setan. Ya,
Tapi setannya sedang lagi tinggal di hati banyak orang. Nah, makanya kadang-kadang orang jadi tersinggung gitu. Tapi sebenarnya dia, ya kalau tersinggung berarti dia nyimak khotbah. Berarti dia mau berubah sebenarnya. Hanya responnya aja salah. Ya, dan saya berdoa yang pernah tersinggung biar berubah. Ya, responnya menjadi benar, menerima firman. Karena yang saya sampaikan nih dari firman Tuhan loh. Ya, bukan maunya saya, perkataan Tuhan. Ya, kalau mau tersinggung, tersinggung sama Tuhan. Kalau mau tersinggung, ya saya juga kalau bisa mungkin aja. Tapi saya nggak mau, karena saya tahu memang saya salah, memang saya harus berubah gitu. Oke, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati semuanya, haleluya. Sukacita hari ini, semangat menjalani hari-harimu, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan itu, dia itu berharap kepada Tuhan dengan cara apa? Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu, dia melakukan perintah Tuhan. Itu aja simpel. Bukan cuma omdo, ya. Kalau cuma lip service udahlah, udah basi gitu kan, udah ketinggalan zaman, udah basi gitu ya. Jadi coba saudaraku bilang kiri kanan, kalau kamu bilang cinta Tuhan cuma di mulut, bilang udah basi gitu. Haleluya, saudaraku, ya namanya udah basi. Siapa sih yang mau makanan basi? Ya kan? Ya, cuma anjing yang mau makanan basi. Itu pun anjing sekarang udah agak moderat. Udah ada juga anjing yang tidak mau makanan basi. Jadi kalau manusia sama, cuma ngomong doang, itu udah basi. Ya, yang suka dengan basi, Alkitab samakan dengan, ya seperti tadilah, aku agak segan ngomongnya ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa berkat. Habis doa berkat kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara bisa kirimkan topik doamu di kolom komentar, ketik nama, alamatmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biar nanti kami doakan. Setelah doa berkat, doa syafaat akan kita naikkan sama-sama. Ya, kami akan berdoa bagi saudara, dan saudara juga harus berdoa. Khusus hari ini kita sama-sama berdoa dari rumah masing-masing untuk Indonesia ditolong Tuhan, khususnya Jakarta. Hari ini ada demo besar-besaran, tapi kita yakin Tuhan kita lebih besar dari banyaknya orang yang mendemo itu. Tuhan bisa ambil kendali. Haleluya. 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 We praise you, God. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau munafik Tuhan. Kami tidak mau munafik hanya mengasihi Tuhan di perkataan dalam mulut, tetapi kami mau mengasihi Tuhan dengan perbuatan, dengan tingkah laku kami, dengan kami mau taat kepada perintah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia hari ini. Pagi ini Indonesia aman, Jakarta aman,
Tuhan jauhkan daripada anarkis, daripada rencana-rencana si jahat yang mau menggulingkan pemerintah kami. Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Rencana-rencana si jahat, orang-orang yang mengambil kepentingan diri sendiri, roh jahat, iblis, roh kekerasan, dalam nama Yesus dilumpuhkan dalam nama Yesus. Jakarta dalam kendali-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, para kepolisian, TNI,